Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh pemirsa jamaah official TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak di dalam Al-Quran Al-Karim dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengangkat, mengeluarkan umat manusia, membawa umat manusia dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang, minal kufri wasyirki ilal imani wat taqwa, dari alam kekufuran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa,
minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, minad dhalalati ilal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah malam ini kita akan melihat beberapa ayat Allah yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun, dimulai dari ayat 73 tentang dakwah dan risalah yang harus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat, setiap zaman, setiap masa, walaupun nanti manusia akan terbagi dua setelah dia mendengarkan dakwah dan risalah yang disampaikan oleh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tetap berada di dalam jalan yang lurus dan ada yang berada di jalan menyimpang atau memilih jalan yang sesat. Namun tugas Nabi, tugas Rasul seperti Rasul-Rasul sebelumnya, juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Allah untuk tetap berdakwah, mengajak manusia untuk tetap berada di jalan yang lurus. Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Wa innaka di sini ka dhamir mustatir, takdiruhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu atau yang menerima ayat-ayat Allah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Wa innaka ayyuhar rasul, ini kata Allah. Allah berfirman, dan sesungguhnya engkau wahai rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latad'u haula'i, engkau tetap saja berdakwah kepada mereka, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, jalan yang la i'waja lahu. Ini kalau i'waja itu bengkok, tidak lurus, tidak memilih jalan menyimpang, tapi memilih jalan yang benar, jalan yang tidak menyimpang, jalan yang tidak menyeleweng. Bagi orang-orang yang beriman, yang berakhlak mulia, yang berakhlak terpuji, pasti dia akan senantiasa berada ila siratim mustaqim, selalu menuju ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang la i'waja, tidak ada kebengkokan di dalamnya, la i'wijaja fihi, tidak ada kebengkokan di dalamnya, wa huwa tariqul Islam, itulah jalan Islam. Nah, ini untuk kita semua yang beragama Islam, yang sudah mau beriman kepada Allah, hendaknya kita senantiasa berada dalam siratim mustaqim, di jalan yang lurus. Maka kita lihatlah umat Islam setiap saat. Hari ini dia mengerjakan sholat, besok kalau panjang umur, sehat dia atau sakit, tetap mengerjakan sholat. Mengapa? Karena dia ingin tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, yang la i'wijaja lahu, jalan yang tidak bengkok,
jalannya orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yaitu ila tariqil Islam atau wahwa tariqul Islam, dia itu adalah jalan Islam, jalan yang tiada kebengkokan di dalamnya, yang tiada menyimpang di dalamnya, yang tidak menyeleweng di dalamnya, selalu berada di garis lurus, garis yang benar, garis yang tidak ada kebengkokan, kepincangan dan kemaksiatan, tidak ada di dalamnya. Inilah kehebatannya orang-orang Islam yang sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya untuk selalu menjaga dakwah dari risalah dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berada di jalan yang lurus atau siratil mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus, kalau kita tafsirkan ayat ini dengan ayat Al-Quran, ada istilah tafsir itu menafsirkan ayat dengan ayat. Contoh, mana yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Bagaimana kalau kita tafsirkan ayat ini dengan tafsir dengan ayat Al-Quran itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau ya Allah telah memberikan nikmat kepada umat-umat dahulu, bukan jalan yang sesat dan bukan jalan yang Engkau marahi. Nah, itu makna sirat al-mustaqim, jalan yang lurus dalam kehidupan dunianya kita ini dan bermanfaat untuk darain, yaitu dua dunia, di dunia ini dan di akhirat nanti, bagi orang-orang yang tetap berada ala siratim mustaqim, tetap berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang penuh dengan nikmat, jalan yang tidak sesat, dan jalan yang tidak dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita berakhlak dengan khuluqul Al-Quran, dengan akhlak Al-Quran, kita harus mau untuk mendengarkan ayat ini. Artinya orang-orang yang beriman itu tetap berada dalam keimanannya, dalam keislamannya, wahwa tariqul Islam, yaitu jalan yang mendatangkan kesejahteraan bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Ini perintah Allah. Jadi Rasul, Allah yang maha mengetahui bahwa di zaman Rasul itu banyak orang munafik, banyak orang fasik, banyak orang musyrik, banyak orang kafir, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar setiap orang senantiasa berada di dalam siratim mustaqim, di jalan yang lurus. Ini kesimpulannya, untuk orang beriman yang sudah benar-benar Islam, dia tidak akan bosan untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat 5 waktu, untuk tetap berada dalam sirat al-mustaqim, di jalan yang lurus.
jalan yang benar. Tidak ada lagi yang suruh, tidak ada lagi yang memerintahkannya, tetapi karena keimanannya, keislamannya sudah sangat bagus, sehingga salat 5 waktu dia tidak mau meninggalkan lagi. Mengapa? Karena dia sedang berada di dalam sirat al-mustaqim, di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang tidak dimarahi oleh Allah, jalan yang tidak dimurkai oleh Allah, dan jalan yang tidak dilaknat oleh Allah, tapi yang mendatangkan rahmat dan kebahagiaan bagi dirinya. Kita bacakan ayat selanjutnya di surah Al-Mu'minun ayat 74. Nah, ini berbeda tadi dengan ayat 73. Kalau orang yang sudah Islam dan sudah beriman dengan iman yang sebenarnya, dia nggak mau lagi menyimpang. Berarti kesimpulannya, kalau masih mau buat maksiat, kalau masih mau untuk bergelimang dalam maksiat, nah berarti dia belum berada di dalam sirat al-mustaqim. Tetapi ketika dia berupaya dan berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak benar dan mau selalu berada di jalan yang lurus, maka orang ini disebut dengan orang-orang yang telah beriman dengan sebenarnya, yang enggak mau bengkok lagi, yang enggak mau menyimpang lagi, yang tidak mau berada di dalam laknatullah, tidak mau berada dalam laknat Allah, tapi dia menginginkan dalam rahmatullah, dalam rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya surah Al-Mu'minun ayat 74. Nah, ini perbedaannya pasti ada. Kalau orang yang beriman tadi jalannya lurus, jalannya bagus, jalannya selalu dalam ibadah kepada Allah. Sebaliknya, wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beriman kepada hari akhir, maka dia akan menempuh jalan-jalan yang menyimpang. Nah, ini kita lihat nanti. Ada saudara-saudara kita meskipun sudah Islam nggak pernah sholat, itu namanya lanakibun, berada dalam keadaan selalu menyimpang, padahal dia tahu ini jalan yang sesat, ini jalan yang lurus. Tetapi jika dia memilih jalan yang salah, jalan maksiat, jalan yang penuh dengan mungkarat, maka dia akan menempuh sirat lanakibun, jalan yang selalu menyimpang, bengkok, dan dia berada di dalam laknatullah. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah akan tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Di dalam Al-Quran, zalim yang paling dahsyat itu zalim terhadap dirinya sendiri. Dia tahu ini benar, tapi dia selalu berbuat salah. Dia tahu bahwa ini diperintahkan oleh Allah, tapi dia selalu melanggarnya. Ini tidak benar. Yang benar adalah apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dia mau untuk menerimanya dan melaksanakannya, tidak mau menyimpang dari jalan yang benar. Tetapi Allah sudah menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 74, dari masa ke masa pasti ada orang yang tidak mau beriman, terutama dia tidak percaya kepada adanya hari akhirat atau hari akhir. Orang-orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada yang gaib, dan beriman adanya hari akhirat, hari kemudian yang di sana manusia akan dikumpulkan oleh Allah di yaumil hasyar, yaumul mahsyar, yaumut taghabun. Di sana nanti semua manusia
akan dikumpulkan oleh Allah, akan dinampakkan segala kesalahan-kesalahannya, dan orang-orang yang dulu bertaubat kepada Allah akan ditutup segala kekurangan dan dosa-dosanya. Allah mengampuninya dan menempatkannya di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, Allah menerangkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 74 ini bahwa orang-orang yang tidak mau beriman kepada hari akhir, dia selalu memilih jalan yang menyimpang. Ini sebelum kita lanjutkan, kita uraikan sedikit bahwa orang yang beriman itu atau orang Islam yang sudah benar, dia tetap berada di garis lurus. Capek memang kalau dia melaksanakan sholat 5 waktu, terutama sholat subuh. Itu tidak semua orang sanggup. Udah lama dia Islam, ada orang tiap subuh dia meninggalkan sholat subuh, dan ada orang tiap subuh dia cepat bangun subuh. Ini paling bagus. Jadi orang yang beriman itu dengan segala keikhlasannya, dia tetap berada di jalan yang lurus. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia agar tidak memilih jalan yang menyimpang, tapi selalu memilih jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tetap memerintahkan Rasul agar tetap berdakwah meskipun nanti ada sebagian hamba Allah yang mengingkarinya. Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau ya Rasulullah tetap berdakwah kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang belum mau beriman kepada Allah, orang-orang yang masih kafir kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Dakwahkan, dan terutama jaga ini orang-orang yang sudah baik, pelihara kebaikannya, terus berdakwah kepada mereka, dan mereka tetap berada di jalan yang lurus. Kan ada banyak pertanyaan dari masyarakat, mengapa dakwah itu hanya disampaikan kepada orang-orang baik? Contoh waktu khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, yang mendengarkan semua yang baik-baik. Karena memang perintah Allah kepada Nabi, sampaikan dakwah kepada orang baik-baik, supaya orang baik ini tetap berbuat baik, supaya orang yang sudah beriman tetap beriman pada Allah, jangan ragu terhadap ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi diperintahkan, nyukun tanya, hai dengar, pegah ya Rasulullah. Demikian juga para pendakwah sekarang ini. Maka oleh para pendakwah, penceramah, penerus kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bersabar di dalam menyampaikan dakwah dan risalah, dan terutama kepada orang-orang yang sangat sering menyampaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang lain untuk sholat, menyuruh orang lain untuk sholat berjamaah, maka dirinya juga harus selalu berada ala siratim mustaqim, tetap berada di garis yang benar, garis yang lurus, jalan yang tidak sesat, jalan yang tidak dimurkai oleh Allah, dan jalan yang tidak dilaknat oleh Allah, tapi berada dalam kasih dan sayang Allah serta di dalam redha Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang nakibun, orang yang diperintahkan oleh Allah untuk sholat, dia lawan Allah, nggak mau sholat. Orang yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, tiap hari dia tidak beribadah kepada Allah,
maka orang ini termasuk orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berada di jalan sirat al-mustaqim, seperti yang kita doakan setiap hari di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Mana yang disebut dengan jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada umat-umat dahulu, bukan jalan yang engkau marahi ya Allah, dan bukan jalan yang sesat. Ini makna daripada jalan yang lurus. Kepada orang-orang yang sedang bergelimang dalam dosa, bagaimana tindakan Allah? Ini kadang-kadang perlu juga kita ingin mengetahui. Ada sebagian orang buat maksiat tiap hari masih diselamatkan oleh Allah, tapi nanti dikunci oleh Allah. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Ini maknanya, ada orang yang kadang-kadang setiap hari dia sudah Islam, tiap hari dia meninggalkan sholat, tiap hari dia memilih jalan yang sesat, tiap hari dia berbuat maksiat, tapi kok masih dibiarkan oleh Allah, nggak ada apa-apa, nggak ada azab, nggak ada teguran. Maka Allah berfirman kepada mereka, walau rahimnahum, kalau sekiranya kami tetap belas kasihan kepada mereka, nyekun bahasa Aceh, sekiranya Allah sayang sabi kurun buat masjid, wa kashafna ma bihim min durrin, dan Allah lepaskan mereka dari segala kemelaratan, lalajju fi tughyanihim ya'mahun, maka mereka akan terus-menerus berada dalam keadaan buta dan terombang-ambing. Maka sesekali ditegur oleh Allah, enggak lagi dibiarkan. Dah cukup kamu ya, ini sudah masanya kamu sebenarnya harus berhenti dari maksiatmu. Tapi sampai dengan sekarang kamu sudah tua, belum juga mau berhenti, belum mau Islam dengan Islam yang sebenarnya. Allah sudah memanggil, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Hebat sekali panggilan Allah dengan sangat lembut. Wahai hamba-hambaku, kembalilah kepadaku, bertaubatlah kepadaku, supaya aku selalu memberikan rahmat dan belas kasihan kepadamu. Rasa sayangku akan kuberikan kembali kepadamu, wahai hamba-hambaku yang berdosa. Wahai hamba-hambaku yang selama ini kalian bergelimang dalam dosa, berhenti dari dosa, bertaubat kepadaku, ku ampuni dosa-dosamu, ku hapus segala kekuranganmu, dan engkau akan berada dalam kasih sayangku. Tetapi banyak orang gak mau untuk bertaubat kepada Allah, banyak orang gak mau kembali kepada Allah, Allah kunci. Ini dikunci juga. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Kalau sekiranya kami tetap memberikan belas kasihan atau kasih sayang kepada mereka, kemudian kami bebaskan mereka, kami buka jalan kepada mereka untuk bebas dari segala kemudaratan, lalajju fi tughyanihim ya'mahun,
maka mereka akan tetap terus menerus mustamirran fi laknatillah, selalu bekerja terus menerus dalam laknat Allah. Maka Allah mengunci mereka. Sudah saatnya, kata Allah, aku tidak akan lagi memberikan kasih sayang dan rahmat kepadamu, tidak lagi kuberikan belas kasihan kepadamu, dan aku tidak mau menolong lagi kamu untuk melepaskan segala kemudaratan, segala bencana, segala azab yang sedang engkau rasakan. La tunsarun, sekarang enggak tertolong lagi kamu, maka kamu akan berada selalu di dalam tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan, terombang-ambing dalam kemaksiatan. Anak tertolong li, tidak ada lagi yang bisa menolong. Summa la tunsarun, kemudian kamu tidak bisa tertolong lagi. Jadi ketika Allah memberikan kesempatan, ketika Allah memberikan peluang kepada hamba-hambanya dengan segala kelembutan, maka hendaknya kita senantiasa beriman, bertakwa, dan bertaubat kepada Allah. Semoga Allah akan menutup segala kekurangan, kekhilafan kita semua dalam hidup dan kehidupan di alam ini. Kita ulangi. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, dia tetap berada dalam sirat al-mustaqim, di jalan yang lurus. Besok atau mulai malam ini, coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Kalau setiap hari kita masih mau untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan saya sering mengulang-ulang, walaupun dia belum mampu berjamaah 5 waktu, tapi tetap sholat, orang ini masih bagus. Berarti dia masih berada di dalam sirat al-mustaqim. Tetapi jika dia sebagai orang Islam masih bolong-bolong atau masih sering meninggalkan sholat, maka dia belum berada ala tariqil Islam. Dia tidak berada di dalam jalan Islam, tapi masih memilih bengkok. Jadi masih memilih wajah, masih memilih jalan yang salah, masih memilih jalan yang lalai, dan orang-orang ini belum beruntung dalam kehidupannya. Allah memanggil di kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Maknanya, jika panggilan ini sudah dipanggil, maka semua yang ada di hadapan kita, ada laptop, ada pulpen, ada buku, ada kayu dan sebagainya yang sedang kita kerjakan, maka tinggalkan untuk memuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, terdengar asyhadu an la ilaha illallah 2 kali disebut. Berarti kita sedang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, termasuk ayat yang sedang kita bacakan ini. Selanjutnya, jangan lupa supaya telinga kita ini selalu cerdas dan terang. Ada kata-kata yang sangat penting di dalam solat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. 2 kalimat ini adalah 2 kalimat panggilan, sedangkan kalimat-kalimat yang lain adalah kalimat azam dan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak akan mau bengkok, tapi tetap berada ala siratim mustaqim. Tapi ingat,
dalam suara azan itu ada dua hal panggilan yang amat agung. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo, mari kita kemari untuk mengerjakan solat, dan mari kita bergabung bersama dengan orang-orang yang sukses. Siapa orang-orang yang sukses? Menurut Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 73 ini, yang pertama adalah orang-orang yang selalu berada di dalam sirat al-mustaqim, di jalan yang lurus, jalan yang tidak menyimpang, dan dia selalu berusaha berada di dalam antariqil Islam, di jalan Islam yang tidak pernah bengkok, yang selalu lurus, yang mengurus umat manusia untuk selalu berada di jalan yang benar. Selanjutnya akan ada ciri-ciri orang yang belum beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang masih nakibun, yang masih mau menyimpang, yang masih mau untuk ingkar kepada Allah, yang masih mau untuk mengerjakan hal-hal yang maksiat, yang masih mau untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang, yang dilaknat, yang dimarahi, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu teguh dalam keimanan kita, baik perbuatan maupun perkataan kita. Kita jaga keimanan kita dan tidak bosan untuk selalu mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.